Ya, dan lanjut kita bersyukur bahwa majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, serta juga alat bukti yang kita sajikan. Sedemikian rupa untuk membuktikan bahwa Pak Tony tidak terbukti serasa meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana yang seperti itu, sehingga tadi sudah kita dengarkan bersama-sama majelis hakim memberikan pertimbangan hukumnya sesuai dengan fakta. Pertama, tidak ada namanya Pak Tony yang menyuruh atau menginstruksikan sesuatu atau menekan sesuatu untuk menempatkan satu keterangan yang dimana diduga dipalsukan. Dua, dapat dibuktikan juga yang paling penting adalah produk yang terbit dari BPN tersebut adalah produk yang senyatanya tidak ada perubahan, baik dari nama, luas, bentuk, dan apapun juga yang tercantum sebelumnya. Sehingga dengan demikian unsur yang menempatkan keterangan palsu atau menyuruh atau menggunakan keterangan palsu tersebut tidak dapat dibuktikan. Sehingga yang tadi majelis hakim memberikan satu putusan yang menurut teman kami yang sangat adil-adilnya. Ini adalah titik poin di mana perjalanan Pak Tony yang kami sampaikan dalam baik dalam pembelaan maupun dalam bukti. Ini adalah pembelaan, ini adalah perjalanan perjuangan melawan mafia tanah seperti itu, di mana sedemikian rupa hak-haknya yang sudah melekat atas pemilikan bidang tanah yang dimiliki oleh Pak Tony dan adanya atas pidana sedemikian rupa dengan segala macam upaya secara sistematis dan masif membuat agar supaya oknum-oknum tersebut ingin mengambil alih dan membangun. Selanjutnya terima kasih atas keputusan majelis hakim. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kesejahteraan selalu. Mungkin Pak Tony sampaikan, ada yang mau disampaikan? Satu hal, terima kasih kepada buat khusus terutama kemudian kepada majelis hakim juga akan Oke, terima kasih semuanya. Dan upaya hukum pasca putusan apa Pak? Bagaimana Pak? Itu hanya umum. Kalau kami menerima, kalau bisa penegak hukum menyadari tidak melakukan upaya-upaya hukum berikutnya. Kenapa? Karena sangat jelas dan tegas dalam pertimbangan hukum hakim tidak terdampak unsur-unsur pidana yang tidak keluarkan terbukti secara sah dan nyata. Dan lagi pula status kepemilikan dari awal SHM tidak pernah dicabut atau dibatalkan oleh Bpn Jakarta. Begitu juga sengketa perdata menguatkan beliau, bahkan ketika keabsahan keempat SHM, ketiga SHM yang dipermasalahkan ini dikuatkan di putusan tata usaha. Jadi bagaimana pertimbangan majelis hakim, berita apapun yang terbit dalam berita acara kemudian menjadi produk hukum bernama SHM itu adalah hak produk yang sah dari kewenangan BPN, tidak bisa dibebankan kepada Pak Tony selaku pemohon pengerjaan Blambo dengan adanya laporan yang beliau laporkan kepada saksi. Ada upaya apa? Upaya selanjutnya kita akan melanjutkan upaya-upaya pendataan lainnya, di mana oknum-oknum yang mencoba untuk mengambil alih dengan mengambil mekanisme hukum, seakan-akan dia melakukan gugatan kepada pihak lain tanpa melibatkan Pak Tony, sehingga akhirnya ada kemungkinan besar mereka akan bisa mendapatkan secara hukum haknya Pak Tony tersebut. Akan tapi kita sedang memperjuangkan, kemarin juga kita dapat hari ini saya mendengar kabar baik
dan juga upaya-upaya pidana yang diajukan oleh para pengungsi gugur karena tidak terbukti. Ya semoga kedepannya Pak Tony bisa mempertahankan hak-haknya sedemikian rupa dari upaya-upaya oknum mafia tanah seperti ini. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Jadi selanjutnya bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan, tentunya untuk dapat langsung yang saya sampaikan menguasai secara terus-menerus bidang tanah langsung. Ya. Kenapa? Karena dengan tidak menguasai bidang tanah yang dimiliki, itu akan masuk segala macam, yang akan membuka kesempatan, yang akan celah-celah hukum yang diambil oleh pihak-pihak atau oknum mafia tanah ini. Mungkin juga ada yang sudah menempati akal, tapi berusaha untuk merebut akan, tapi tetap pada akhirnya keadilan akan terjawab untuk kalian, untuk para korban, seperti juga hari ini yang kita saksikan bersama-sama. Oke, thank you, terima kasih.